A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di bulan puasa, Allah memberikan kesempatan kepada kita bersilaturahim di dalam obsesi obrolan seputar soal Islam. Ini adalah versi talk show Coffee Morning di Mas Islam yang sudah kita gelar sebelum bulan puasa, dan di bulan puasa ini kita gelar menjelang maghrib sebagai program rutin setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian salat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau yang tetap istiqamah menjalankan risalahnya sampai tiba hari yang dijanjikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita awali sama-sama talk show kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja Ramadan tahun ini berbeda. Ingin rasanya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian tadarusan di masjid dan musola seperti biasa kita lakukan pada tiap-tiap bulan suci Ramadan. Tetapi tahun ini rasanya hal itu untuk sementara waktu harus kita tunda terlebih dahulu. Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan edaran nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ditandatangani oleh Menteri Agama terkait dengan panduan ibadah di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriyah. Berbagai upaya sudah kita laksanakan, dan kita akan mendengarkan paparan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Amaliyah Ramadan yang biasanya kita lakukan di luar, sekarang kita harus lakukan di rumah saja. Bagaimana perannya dalam mencegah COVID-19 di Indonesia belakangan ini yang jumlahnya sudah semakin naik dari hari ke hari. Kemudian juga bagaimana barangkali teman-teman penyuluh dan KUA yang juga bergabung mungkin di talk show pada sore hari ini bisa berperan untuk membina masyarakat juga sebagai bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama. Pak Dirjen, kami persilakan untuk menyampaikan paparan 20 menit, kemudian teman-teman kita kepada beliau dengan mengetikkan nama dan nama kota Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Nanti saya persilakan Bapak dan Ibu yang sudah mengetikkan nama dan nama kota untuk bertanya kepada Bapak Dirjen. Mohon Bapak dan Ibu menggunakan username yang sesuai dengan nama pada saat registrasi. Baik Pak Dirjen, untuk tidak berpanjang kalam dan teman-teman semua, mari kita dengarkan paparan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak Sigit ya? Jelas Pak Dirjen. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air yang sempat mengikuti acara ini yang saya hormati, alhamdulillah kita masih sehat-sehat walafiat sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh rasa kebahagiaan dan juga alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Semoga kita terus bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai tuntas insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, syariah itu diletakkan untuk kemaslahatan manusia. Ya, innama wudi'atis syari'atu limasalihil anam. Syariat itu dibuat itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Manusia ini adalah hamba Allah yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ya. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan, banyak sekali hadis yang menjelaskan betapa manusia sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Tuhan sungguh sangat mulia. Oleh karena itu seluruh umat manusia, seluruh warga bangsa, seluruh umat beragama wajib hukumnya untuk sama-sama menjaga kemanusiaan. Ya, menjaga diri, menjaga kemanusiaan, menjaga jiwa ini adalah substansi ajaran agama Islam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita semua untuk menjaga diri kita, ya, menjaga jiwa kita, karena itu perintah Allah dan kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Oleh sebab itu, maka dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita melakukan hal-hal yang produktif untuk menjaga jiwa kita. Oleh sebab itu, pemerintah
Kementerian Agama dalam hal ini bersama dengan sejumlah pihak telah mengeluarkan edaran untuk kita melaksanakan ibadah di rumah saja, ya, tetap berada di rumah, stay at home. Karena dengan berada di rumah kita menjaga diri kita. Kita melaksanakan perintah Allah untuk menjaga diri kita agar kita selamat dan juga menyelamatkan orang lain. Dalam hadis Rasulullah dikatakan la darar wa la dirar, ya, tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi kita tidak boleh menjemput bahaya, tidak boleh kita berkerumun dimanapun tempatnya dan dalam konteks apapun, termasuk ke masjid. Ya, kita tidak boleh ke masjid karena di masjid kita berkerumun, di situ berpotensi untuk menularkan penyakit. Jadi la darar wa la dirar, la darar wa la dirar. Ad-dararu yuzal, ya, kemudaratan itu harus dihilangkan dengan cara stay at home, dengan cara menjaga physical distancing. Jadi sebenarnya edaran pemerintah, anjuran pemerintah untuk physical distancing itu inline dengan ajaran agama, ya. Banyak sekali teks-teks keagamaan yang bisa kita ajukan untuk menjustifikasi, untuk membenarkan, mendukung, dan mensupport anjuran pemerintah untuk menjaga diri kita. Ini sekedar pendahuluan saja. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai momentum untuk 4 hal. Ya. Yang pertama, kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk bertaubat, untuk muhasabah, ya. Jadi kita melakukan muhasabah diri, kita menjadikannya sebagai momentum bertaubat, karena sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, dan kita semua adalah manusia yang sangat lemah, ya. Kita adalah manusia yang banyak dosa kita. Saatnya adalah saatnya bulan suci Ramadan ini momentum yang paling tepat, yang paling bagus untuk kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena tidak ada di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, ya. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Semoga kita diampuni insya Allah atas segala dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kita bertaubat, ya. Kita melakukan amalia-amalia Ramadan untuk sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya hakikatnya seluruh amalan ibadah kita itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya terhormat di mata masyarakat. Kalaupun kita terhormat, ya, itu karena Tuhan menyembunyikan aib-aib kita. Kalau seandainya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membukakan aib-aib kita, mungkin tidak ada di antara kita yang memiliki kehormatan di masyarakat. Jadi kita bersyukur betapa Allah itu maha baik, ya, menyembunyikan segala aib-aib kita sehingga kita menjadi kelompok masyarakat yang hormat. Namun demikian, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita berdoa, bermuhasabah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Di antara sebagian malam itu, mari kita bangun bertahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Sekali lagi, bulan Ramadan ini momentum yang sangat baik. Kita berada di rumah bersama keluarga kecil kita, keluarga tercinta kita, keluarga inti kita. Mari kita ajak mereka beribadah bersama, bertahajud bersama, membaca Al-Quran bersama, melaksanakan amalia-amalia Ramadan di rumah saja. Sekali lagi, insya Allah, kalau kita memanfaatkan momentum Ramadan ini, insya Allah bulan Ramadan ini akan lebih berkualitas daripada hari-hari sebelumnya atau Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang kedua, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk taqarrub ilallah, ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Tentu banyak sekali caranya, banyak sekali jalan yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah melaksanakan sholat misalnya, ya. Jadi sholat ini adalah instrumen yang paling efektif, powerful, medium yang sangat powerful untuk kita bisa berkomunikasi secara sangat pribadi dengan Allah. Jika kita melaksanakan sholat, kita pada hakikatnya sesungguhnya sedang berbicara dengan Allah.
sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang panjang dijelaskan bahwa seluruh bacaan-bacaan kita dalam sholat, mulai dari saat kita takbir ya sampai kita mengucapkan salam, seluruh bacaan-bacaan sholat itu diijabah oleh Allah. Jadi ada dialog sesungguhnya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya, Allah menjawab kabbarani abdi, hamidani abdi, sabbahani abdi. Seluruh gerak-gerik kita, seluruh amalan kita, bacaan-bacaan kita dalam sholat itu diijabah oleh Allah. Jadi sebenarnya ada dialog di situ. Medium komunikasi yang sangat personal, yang sangat pribadi antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sekali lagi mari kita melaksanakan sholat dengan khusyuk di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lain. Kita melaksanakan tarawih, kita qiyamul lail, bertahajud, bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah bersama dengan istri, suami, anak kita, keluarga kita, untuk sama-sama berdoa. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang begitu banyak. Selama 11 bulan ini kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Ramadan ini adalah momentum untuk kita melakukan purifikasi spiritual, jadi pembersihan jiwa. Ya, jadi sebenarnya bulan puasa ini momentum untuk kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah itu akan efektif, terutama bagi mereka yang memiliki ketulusan, keikhlasan, dan kesucian jiwa. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan itu dekat sekali sesungguhnya sama kita. Cuma kadang-kadang tidak nyambung komunikasinya karena hati kita tidak bersih, hati kita kotor. Mari kita latihan terus-menerus untuk membersihkan hati kita. Caranya bagaimana kita membersihkan hati? Di samping meninggalkan dosa, melaksanakan perintah, kita mencoba untuk bersikap optimis, berbaik sangka kepada semua orang, memaafkan semua orang. Kita tidak perlu dendam, kita hilangkan rasa-rasa benci, ya, kita hilangkan semua rasa-rasa iri hati, karena rasa-rasa seperti itu sama sekali tidak menguntungkan, sama sekali merugikan diri kita sendiri. Orang yang baik hati, orang yang tidak benci, orang yang pemaaf, ya, orang yang tidak pendendam, itu pasti orangnya sehat, orangnya punya rezeki banyak. Ya, hidupnya bahagia. Tapi kalau sebaliknya, orangnya pendendam, suka marah, tidak suka memaafkan, egois, selalu anania, ya, perspektifnya selalu dirinya sendiri, orang itu pasti hidupnya tidak bahagia. Orang itu pasti musuhnya banyak. Orang itu rezekinya terbatas, karirnya tidak bagus. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita melatih diri kita, melatih personality kita, menjadi personality yang pemaaf, personality yang baik hati, yang selalu husnuzon, ya, selalu melihat orang itu dari sisi baiknya, tidak selalu curiga, tidak selalu melihat orang itu secara pesimistik. Jadi ternyata ini tidak hanya berpengaruh kepada pola dan interaksi kita secara makro ketika kita berorganisasi misalnya, tapi juga secara mikro berpengaruh sangat luar biasa, ya. Jadi orang yang selalu baik hati, pemaaf, itu hidupnya akan lebih bahagia, rezekinya akan lebih banyak, temannya akan lebih banyak, dan insya Allah tidak banyak tantangannya, tidak banyak sandungannya ketika ingin melakukan sesuatu. Ini sangat penting karena ini teks-teks keagamaannya banyak sekali, ya, dalam Al-Quran yang bisa kita kutip, ya. Al-Qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, ya. Banyak sekali ayat-ayatnya, hadis-hadisnya banyak sekali yang Rasulullah SAW contohkan, ulama-ulama kita anjurkan. Nah, sekarang tinggal kita amalkan saja. Nah, saya kira sekali lagi Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum latihan, ya. Kita latihan mulai sekarang dan seterusnya kita coba untuk memaafkan semua orang yang kira-kira pernah berinteraksi dan punya masalah dengan kita. Udah lupakanlah, kita maafkan, kita lihat orang itu dari sisi baiknya saja. Kita anggap bahwa semua orang itu baik, semua orang itu harus kita sayangi karena orang itu semua punya orang yang menyayangi dirinya. Setiap orang punya mama, punya ibu, punya orang tua, punya anak, punya suami, punya istri, punya adik, punya kakak yang sayang kepada mereka, dan kita bisa membayangkan ketika kita menyakiti seseorang,
Nah, tentu bukan hanya dia yang tersakiti, tetapi semua orang-orang dekatnya. Jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan momentum ini untuk latihan, untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, karena hanya hati yang bersih, hanya jiwa yang tulus, yang ikhlas, yang bisa berkomunikasi dengan Allah secara efektif. Orang yang hatinya gelap, ya, hatinya dendam, yakinlah bahwa doa-doanya tidak diijabah. Ya, Allah tidak suka sama mereka yang tidak suka memaafkan orang lain. Ya, jadi kalau biasa kita dengar bulan Ramadan ini adalah bulan penuh maghfirah, penuh rahmat. Nah, kita dulu yang harus memaafkan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan maaf dari Allah, kita dululah yang harus memaafkan orang lain. Ya, jadi hal sederhana tapi mengamalkannya tentu tidak mudah. Ya. Jadi komitmen pada diri sendiri untuk melihat semua orang sebagai orang baik, komitmen pada diri sendiri untuk memaafkan semua orang lain, komitmen pada diri sendiri untuk menghilangkan rasa benci, rasa tidak suka kepada siapapun. Mari kita melihat orang sebagai teman kita semuanya, orang kita semua, tidak ada musuh kita. Insya Allah hidup kita senang, hidup kita bahagia, rezeki kita bertambah, karir kita akan jadi baik. Kemudian taqarrub ilallah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Ini juga membaca Al-Quran ini saya kira momentumnya tepat sekali. Selama ini kita tidak banyak membaca Al-Quran mungkin karena kita sibuk, kita banyak di luar. Sekarang kita berada di rumah. Momentum yang sangat baik untuk kita membaca Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syahidan li sahibihi. Jadi bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, bertambah imannya. Alladzina yazkurunallaha alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi momentum Ramadan ini kita membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, ya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Kita mengaji, kita berpikir, kita melakukan refleksi terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap institusi keluarga kita, terhadap kemanusiaan dan seterusnya. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkualitas, ya, hidup kita menjadi bermakna. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita ini adalah kita ingin hidup bahagia, tentunya kita ingin memiliki quality time, ya, sehingga quality life, sehingga kita harus melakukan hal-hal yang berkualitas. Kemudian tentu kita harus selalu mengingat kematian dan seterusnya. Jadi momentum bertaubat, momentum taqarrub ilallah kita harus lakukan. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak kita, yang ketiga, kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas kita, solidaritas kemanusiaan kita. Ya, banyak sekali orang yang terdampak COVID-19 ini, banyak sekali yang merasakan, yang kehilangan pekerjaan, yang hidupnya menjadi susah, pendapatannya berkurang. Mungkin kita lebih baik dari sebagian besar orang. Mari kita tingkatkan solidaritas kita. Mari kita bersedekah, ya. Mari kita berdonasi, ya, berderma, ya, meringankan beban saudara-saudara kita. Bukanlah orang yang beriman yang tidur kekenyangan tapi tetangganya kelaparan. Ya, ini hal yang harus kita ingat ini. Jadi saya kira kita semua wajib hukumnya untuk bersedekah, ya, untuk melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mereka yang kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Bahkan Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran juga bagi umat Islam agar segera mengeluarkan dan menunaikan zakatnya. Jadi zakat fitrah kita keluarkan saja sekarang. Jadi zakat fitrah itu bisa dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sudah masuk, atau tidak perlu kita menunggu sampai menjelang Idul Fitri, ya. Kita bisa keluarkan sekarang agar segera bisa kita tunaikan, bisa kita distribusikan kepada mereka yang berhak. Intinya adalah bahwa umat Islam adalah saudara kita, bahkan yang non-muslim pun adalah saudara kita. Mari kita bantu mereka, mari kita tingkatkan solidaritas kita. Saya kira sekali lagi momentum Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini menggugah kita semua, mewajibkan diri kita semua untuk kita meningkatkan solidaritas kita, untuk kita bisa berderma membantu saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, sekali lagi, momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk melawan COVID-19. Ya, caranya bagaimana? Yang saya sampaikan tadi, stay at home. Kita di rumah saja.
Saya bisa membayangkan betapa nikmatnya, betapa indahnya kita beribadah bersama keluarga-keluarga kita di rumah. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang tidak terbiasa menjadi imam, kita menjadi imam untuk istri, untuk anak kita. Mungkin anak kita tidak sempat kita pantau bagaimana bacaan Qur'annya, kita pantau bacaan Qur'annya, kita ajari mereka agar kita bisa berkontribusi atau kualitas Ramadan kita tidak berkurang, insya Allah. Mungkin itu yang sementara sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sekali lagi juga adalah makhluk Tuhan yang sangat tidak sempurna, banyak sekali kelemahan, banyak kekurangannya. Dengan penuh ketulusan hati, saya mohon maaf setulus-tulusnya atas segala hal yang mungkin pernah saya lakukan yang saya tidak sengaja, dan insya Allah tidak ada yang saya sengaja. Yang tidak sengaja saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bersih, yang beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga Ramadan kita kali ini betul-betul mengantarkan kita menjadi manusia atau pribadi-pribadi bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sejuk sekali mendengarkan tausiah dari Dirjen Bimas Islam, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin, MA. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh beliau, dan muaranya sebetulnya ada satu poin yang sangat penting tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang lebih positif. Barangkali selama ini kita belum punya kesempatan untuk menjadi imam di rumah, sekarang kita bisa menjadi imam. Kita belum sempat untuk mengontrol bagaimana bacaan Al-Quran anak-anak kita, sekarang kita punya kesempatan. Selalu ada sisi positif dari setiap peristiwa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bukan karena kita bahagia kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum kita jadi bahagia. Bukan karena semua mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa maka semua menjadi mudah. Saya buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mohon untuk berkenan mengetikkan nama dan nama kota di kolom chat di bagian bawah. Silakan dimanfaatkan fitur chat di bagian bawah, nanti akan tayang di sebelah kanan Bapak dan Ibu, atau bisa juga dengan memanfaatkan fitur raise hand, mengangkat tangan. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya pada Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Baik, kami persilakan untuk yang pertama Bapak Henry Pradianto. Bapak Henry Pradianto dari Tangerang Selatan. Bisa dibuka mode mute-nya? Baik. Kami persilakan Pak Henry, apakah sudah bergabung? Ya, silakan Pak Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi salah satu terima kasih sebelumnya Pak Prof menerangkan dengan sangat jelas, dan saya sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa poin keempat momentum Ramadan ini yang paling luar biasa adalah menjadikan kita melawan bareng untuk COVID-19 ini, salah satunya dengan stay at home. Dan poin-poin yang lain yang tentunya tidak kalah menarik apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, edaran dari Kemenak atau pemerintah tentunya sudah kita terima, sudah kita sudah masyarakat Indonesia terima dan masyarakat Indonesia pahami. Cuman terkait dengan ibadah puasa Ramadan sendiri, mungkin karena kebiasaan yang sudah mendarah daging, masih ada beberapa dan mungkin banyak di kalangan kita umat muslim yang masih saja melaksanakan sholat dan rutinitas lainnya di dalam masjid. Padahal aturan pemerintah sudah begitu jelas. Nah, mungkin kita juga sering mendengar atau membaca meme-meme yang sering kita lihat bahwa ke pasar aja boleh dan ke pasar aja berani, tetapi ke masjid itu tidak berani. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana menyikapi terkait dengan dua kondisi seperti ini, Prof. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Henry. Gimana nih Prof? Ke masjid kok dilarang, orang ke pasar diperbolehkan. Fenomena ini banyak di tengah masyarakat kita, Prof. Banyak yang menanyakan bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat sebaiknya terkait pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Silakan, Prof. Saya berkali-kali menyampaikan memang di beberapa kesempatan, di beberapa media yang sering menanyakan tentang hal ini. Apa yang harus dilakukan, terutama oleh Kementerian Agama. Pertama, kita semua
harus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Mereka itu kan, ini memang tidak mudah, karena ini persoalan agama, persoalan keyakinan, rasanya tidak sah kalau tidak di masjid ya. Memang sih ada ayatnya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Itu yang biasa disampaikan, bahwa orang yang melarang nama Allah disebutkan di dalam masjid itu adalah sebuah kezaliman ya. Berada di masjid itu memang sebuah muliaan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam konteks seperti sekarang ini ya tentu tidak memungkinkan. Tapi persoalannya bukan saja argumentasi menurut saya ya. Kalau argumentasinya banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Tadi itu saya menyampaikan sebuah hadis yang mengatakan la dorar wa la dirar ya. Kita tidak boleh menjemput penyakit, ya, tidak boleh menjemput bahaya. Ke masjid berkumpul itu menjemput bahaya sebenarnya, karena kita tidak tahu siapa yang terjangkit, siapa yang sudah terinfeksi. Banyak sekali yang terinfeksi tapi tanpa gejala ya, asimptomik, suspek ya. Jadi masyarakat yang tidak punya gejala. Nah, kita tidak pernah tahu itu. Jadi kalau kita berkumpul ya tentu kita menjemput musibah ya, menjemput penyakit ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah engkau menceburkan dirimu dalam kehancuran. Banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang bisa kita kutip. Tapi persoalannya memang tidak mudah meyakinkan saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita harus terus melakukan pencerahan. Yang kedua, ini bukan hanya persoalan agama saja, bukan hanya persoalan keyakinan. Di sini ada persoalan sosial, ada persoalan psikologis, ada persoalan ekonomi bahkan ya. Mungkin banyak juga yang dirugikan dengan harus berada di masjid, termasuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak lagi bisa beraktivitas di masjid yang terkait dengan ekonomi mereka juga. Ini juga persoalan berikutnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mengajak diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita yakinkan mereka bahwa mari kita bersama-sama menjaga kemanusiaan ya. Menjaga kemanusiaan ini jauh lebih mulia, bahkan wajib hukumnya ya. Man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'an ya. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh satu kemanusiaan, seluruh umat manusia. Dan begitu juga siapa yang menghidupkan satu jiwa, satu manusia sama dengan menghidupkan semuanya. Ini sangat penting ya. Jadi perlu diketahui bahwa syariat itu untuk kepentingan manusia sebenarnya. Tadi saya mengutip sebuah pendapat tokoh Ibnu Qayyim yang sangat terkenal ya, dalam kaidah usulnya mengatakan innama syariatu utiat limasalihil anam. Jadi syariat itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Bahkan At-Tufi, seorang pakar usul fikih, mengatakan iza ta'arudan nassu wal maslaha quddimatil maslahah. Seandainya atau jika bertentangan antara nas dengan maslahat, maka maslahat itu dikedepankan ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Menarik atau menolak bahaya itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Kita semua paham itu. Jadi kalau di masjid itu pahalanya besar, tapi di situ ada bahaya, maka bahayanya kita hindari dulu. Lebih baik menghindari bahaya daripada mencari pahala yang lebih besar, seterusnya dan seterusnya. Nah, di kalangan akar rumput memang belum banyak yang paham, dan ada juga sebagian kecil yang tidak mau paham. Tugas kita semua ya, tugas kita semua, termasuk media, termasuk kita semua, untuk mengajak saudara-saudara. Kita ingin mereka berada di rumah, tidak ke masjid karena keikhlasan, karena mereka paham, karena ketulusan, bahwa beribadah di rumah tidak kalah kualitasnya jika kita melaksanakannya dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah ya, tentang keikhlasan, tentang kekhusyuan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Jadi khusyuk itu sangat penting sekali ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi kebersihan jiwa, ketulusan dan keikhlasan menentukan kualitas ibadah kita. Please, tidak usah ke masjid. Mari kita berada di rumah saja. Kita ajak istri kita, anak kita, semuanya beribadah di rumah. Jadi saya kira kewajiban umat Islam, kewajiban semua kita secara kolektif, menurut saya ini kewajiban atau fardu kifayah untuk mengajak seluruh saudara-saudara kita untuk tetap berada di rumah. Ya, untuk menghindari kemudaratan, untuk melaksanakan ibadah di rumah saja.
dan tidak ke masjid. Bagaimana dengan pasar ya? Ya, pasar ini kalau di Jakarta ada memang juga pasar yang buka ya, tapi sudah berkurang dan ya banyak yang pakai masker, kaos tangan, tapi masih lebih banyak yang tidak juga gitu. Ini semua tugas kita ini. Jadi bukan tugas satu orang. Kita semua harus menjaga, ini kita menjaga kemanusiaan. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah umat Islam. Mereka adalah orang Indonesia. Mereka adalah hamba Allah. Wajib kita mengingatkan mereka semuanya. Ya, pasar adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan pencaharian kita, logistik kita. Kalau pasar tidak buka, kita mau beli bahan-bahan logistik di mana? Di mana kita mau beli beras? Di mana kita mau beli ikan, mau beli buah dan seterusnya. Jadi signifikansi pembukaan pasar dalam konteks ini memang lebih penting, ya, sangat penting karena menyangkut kehidupan kita semua begitu. Meskipun ya tentu juga harus dijaga, menjaga diri semuanya ya. Tapi signifikansi pasar dibuka dalam konteks untuk mensupply demand, mensupply kehidupan masyarakat, menurut saya punya justifikasi yang sangat kuat, punya alasan mengapa itu dibuka. Tapi kalau masjid, ya kita berdoa saja, kita berada di rumah, kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke masjid. Ya, kita bisa berdoa, bisa bermunajat, bisa tafakur, bisa itikaf di masjid, insya Allah. Ya, jadi mari kita berdoa bersama dan melakukan hal-hal yang paling efektif, yaitu menghindari kerumunan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen, mencerahkan sekali pertanyaannya. Dan memang perkara pasar ini pertanyaannya seringkali terulang-ulang dan kita sudah mendapatkan jawaban dari Pak Dirjen. Signifikansi peran pasar saat ini terkait dengan kebutuhan primer tentu tidak bisa dihilangkan ya, karena itu menyangkut dengan kelangsungan kehidupan kita, kebutuhan kita sebagai manusia. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan buka kesempatan kembali Bapak dan Ibu untuk bertanya. Mohon kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengetikkan nama dan nama kota di kolom chat di bagian bawah. Nanti akan tampil di sisi kanan layar, sudah 79 peserta bergabung sampai saat ini. Berikutnya Bapak Muhammad Subhan dari Wajo, Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Muhammad Subhan, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa lebih keras Pak Subhan, maaf. Ya. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Republik Indonesia dari Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen terkait dengan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Satu hal yang sangat berpengaruh, khususnya kami di Sulawesi Selatan, yaitu terkait dengan petugas-petugas syara ketika masjid ditutup di bulan suci Ramadan ini. Tentu Pak Dirjen sangat memahami itu, ya, teman-teman kita khususnya di Sulawesi Selatan. Kami di Pondok Pesantren Asadiyah setiap tahunnya mengirim ya sekitar 700 petugas imam tarwih dan para mubalik yang tahun ini sama sekali tidak ada. Tentu itu sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan situasi ini cepat normal sehingga kami usulkan kepada pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Islam untuk kemudian nanti memikirkan nasib kehidupan mereka para imam-imam yang ada di masjid yang sudah 2 bulan terakhir ini sudah tidak melakukan aktivitas. Yang kedua, sangat menarik memang antara kegiatan di wilayah ibadah dalam hal ini masjid dengan kegiatan publik, misalnya di pasar. Mudah-mudahan tidak terjadi kekhawatiran-kekhawatiran ke depan bahwa ketika itu sangat-sangat dibatasi, ya, terutama masyarakat kita yang ada di garis kehidupan sangat miskin. Kalau tidak keluar rumah pagi ini, entah apa yang harus dimakan sebentar malam. Dan saya melihat donasi-donasi yang bergulir juga sangat-sangat terbatas. Sehingga demikian, ya mudah-mudahan tidak terjadilah apa yang disampaikan dulu oleh orang Bugis, ya, mengatakan bahwa lebih minitu matemat darai nama teman reh. Dan ini sepertinya kondisi ini sangat memungkinkan. Kalau misalnya terus-terusan sebentar Pak Subhan, boleh diterjemahkan dulu, saya agak roaming ini. Saya kira Pak Dirjen paham betul ya. Ya, itu oleh karena itu apa bahasa yang paling santung untuk disampaikan kepada mereka bahwa selain bahasa-bahasa narasi-narasi agama, bahwa kita berharap kondisi COVID-19 ini akan segera berlalu. Ya, bersabarlah, ya, tetap di rumah bekerja dengan
memaksimalkan doa-doa kita, wirid-wirid kita, munajat-munajat kita kepada Allah, sehingga situasi COVID-19 ini cepat berlalu. Namun di satu sisi juga sulit untuk kita tidak membenarkan mereka karena ini persoalan perut, persoalan kehidupan mereka. Yang ketika kita batasi pergerakan misalnya, ya itu tadi sangat dikhawatirkan. Sehingga mungkin ada konsep pendekatan dari Pak Dirjen, sehingga masyarakat kita di garis bawah ini bisa lebih memahami lagi situasi yang ada. Terima kasih. Salam dari Asadia Singka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Subhan dari Wajo, Sulawesi Selatan. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Subhan, Ustadz Subhan ya. Salam sama satu request saya Pak Dirjen, yang tadi pepatah dari bahasa Bugis itu mungkin bisa diterjemahkan juga. Oh iya. Pak Subhan, terima kasih. Salam pada semua teman-teman, guru-guru saya juga di sana, di Sengkang saya dari pesantren Al-Zadia itu. Jadi begini, memang ini persoalan berikutnya ya. Jadi COVID-19 ini kan mendisrupsi seluruh lini kehidupan kita, termasuk ekonomi, dan ini juga termasuk yang paling dahsyat disrupsinya ya, kehidupan ekonomi kita. Banyak sekali yang terdampak. Oleh karena itu, sekali lagi tadi saya sampaikan tentang kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan solidaritas kita. Ya, kita harus memikirkan mereka. Di Jakarta saya berkomunikasi dengan Basnas ya. Basnas untuk bisa menyantuni atau memberikan bantuan para ustaz dan guru-guru ngaji kita. Basnas Pusat ya, Basnas Pusat itu saya minta untuk membantu para ustaz yang ada di Jabodetabek ini, yang juga terdampak sangat luar biasa. Saya kira hal ini juga bisa dikomunikasikan. Kami juga sudah sampaikan ke Basnas untuk Basnas seluruh Indonesia agar membantu mereka-mereka yang terdampak, termasuk para pegawai syarat tadi itu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan Basnas Kabupaten ya, dengan provinsi juga, dan semua lembaga-lembaga amil zakat yang lain, semua pengumpul zakat yang lain untuk bisa memperhatikan mereka. Jadi ya tadi saya katakan bahwa persoalannya memang bukan persoalan murni agama, tapi ada faktor ekonomi, psikologis, dan seterusnya. Jadi saya yakin kalau kita semua punya komitmen, kita punya solidaritas, insya Allah orang Indonesia ini tangguh ya menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Di Indonesia ini orang miskinnya dibanding dengan kelas menengahnya juga saya kira bisa lah ya, kelas menengah Indonesia itu sangat tinggi sebenarnya. Kelas menengah Indonesia itu lebih besar daripada jumlah penduduknya Malaysia. Jadi kelas menengah Indonesia itu sangat besar. Kalau kelas menengah ini termasuk, mungkin kita termasuk golongan kelas menengah ya, termasuk golongan yang tidak miskin lah ya, bisa menyantuni. Sekarang kita tanya aja diri kita semuanya, apa yang sudah kita lakukan secara individu, secara kelembagaan, secara organisasi. Saya sebagai pribadi, saya sudahkah menyumbang untuk orang lain secara pribadi? Selaku Dirjen, sudahkah saya melakukan langkah-langkah produktif, langkah-langkah efektif untuk membantu saudara-saudara kita? Mari kita bertanya semua kepada diri kita. Kita membantu mereka sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, untuk di Bimas Islam ini, ya tentu ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, termasuk juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya, dan kita berharap di seluruh Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita. Tidak hanya narasi agama memang, tapi mereka harus kita perhatikan, harus kita santuni. Kita keluarkan zakat harta kita, bukan hanya zakat fitrah ya. Zakat fitrah kita salurkan ke Basnas, zakat mal kita salurkan ke Basnas. Nanti Basnas yang mengelola, mudah-mudahan bisa menemui mereka yang mustahik ya. Jadi Indonesia ini memang sedang berjuang ya, kalau boleh membahasakannya lebih provokatif lagi, Indonesia sedang berjihad sebenarnya. Sedang berjihad menghadapi COVID-19 ini. Kalau Indonesia berjihad, maka seluruh warga bangsa harus bersama-sama berjihad, harus bersama-sama berperan, harus sama-sama berkontribusi ya. Jadi kita semua harus berkontribusi untuk bersama-sama pemerintah menghadapi COVID-19 ini, dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Ya, jadi sekali lagi, mari kita melakukan sesuatu, melihat potensi individu yang kita miliki, potensi pribadi kita, potensi lembaga kita, potensi sosial kita, untuk kita membantu meringankan beban yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Ya, jadi orang Bugis itu Pak Sigit, tadi disampaikan Pak Subhan, lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan gitu maksudnya. Jadi begitu orang Bugis itu tidak mau
tidak boleh lapar lah kira-kira. Ya mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Poinnya saya ambil yang terakhir Pak Dirjen ya, luar biasa filosofi hidupnya masyarakat Bugis. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan lanjutkan ke penanya berikutnya. Dari Pulau Sulawesi, kita bergeser ke gugus pulau di Sumatera. Ada Pak Salim Saputra di Batam. Halo, Assalamualaikum Pak Salim. Apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Salim Saputra. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak gelap-gelapan sedikit. Tidak apa-apa. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa, sebenarnya pertanyaan pertama tadi agak sedikit sama dengan yang akan saya sampaikan. Cuma ada beberapa yang menjadi kegelisahan saya untuk menjelaskan atau memberikan pencerahan kepada jamaah saya. Alasan dari jamaah itu adalah korban ataupun satu yang jadi korban itu kan jauh dari tempat kita, perumahan kita. Nah, gitu. Walaupun di Batam sendiri sudah dinyatakan zona merah, tapi di permasalahan di perumahan saya ini mengatakan perumahan kita ini itu ada di paling pojok, yang paling akhir, sedangkan yang rumah sakit itu agak jauh sekali gitu kan. Nah, apakah dalam agama Islam itu literatur dari zaman dulu ataupun yang pernah terjadi di zaman-zaman dulu itu, apakah ada batasan mengatakan, oh ini batasan boleh melakukan sholat di masjid atau ini yang tidak. Jadi untuk menjadikan aman tidak amannya itu dalilnya apa gitu. Itu saja mungkin tambahan dari yang pertama tadi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terkait radius atau kebijakan dari pemerintah daerah atau bagaimana Pak Profesor, kami silakan Pak. Ya. Jadi perlu hati-hati Pak, karena tidak ada yang bisa menggaransi kalau dalam sebuah perumahan itu bebas ya, karena banyak sekali yang terinfeksi tanpa gejala, jadi tetap harus hati-hati. Yang kedua, kalau kita membuka kesempatan untuk beribadah di masjid, orang luar bisa saja masuk ya yang kita tidak ketahui. Kalau bertanya tentang dalilnya, semua dalil-dalil yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya relevan ya untuk disampaikan. Kira-kira yang belum saya sampaikan itu diantaranya Nabi kan pernah bilang, kalau Anda mendengarkan wabah di suatu daerah sedang terjadi, maka janganlah Anda memasukinya. Dan kalau Anda di suatu tempat ada wabah dan Anda di situ, maka jangan Anda keluar dari tempat itu. Secara logis juga, saya kira sangat mudah kira-kira menjelaskan ke masyarakat kita. Tapi memang sekali lagi, masyarakat kita tuh tingkat resepsi mereka kan berbeda-beda ya, berdasarkan background-nya, berdasarkan kepentingannya juga kadang-kadang, atau berdasarkan semangat keagamaannya. Jadi tantangan buat kita memang. Sekali lagi, semua kita punya kewajiban yang sama untuk mengingatkan saudara-saudara kita, untuk menjaga diri mereka. Jadi menjaga diri itu wajib ya, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sosial, masyarakat kita itu hukumnya wajib. Ya. Jadi jangan sampai kita mencari pahala yang lebih besar, tapi justru kita menghancurkan diri sendiri. Itu yang tidak betul. Jadi sekali lagi, apalagi Batam sudah zona merah ya. Kalau menurut saya zona hijau pun itu tetap juga harus hati-hati ya, karena ya Indonesia ini kan belum di tes seluruh penduduknya ya. Coba kalau kita tes semuanya, belum tentu kalau sekarang berapa ya, sekarang kondisi terakhir tuh sudah 7 ribuan ya. Ya bisa jadi jauh lebih besar dari itu karena kita belum tes aja sehingga kita tidak tahu persisnya berapa. Jadi harus hati-hati, harus menghormati diri kita. Tuhan saja sangat hormat kepada manusia. Ya, jadi saya kira itu. Tetap harus hati-hati dan yakinkan warga, tetangga kita bahwa sudahlah kita di rumah saja beribadah sama istri anak kita. Insya Allah kualitas ibadahnya tidak berkurang karena niat kita sudah mau ke masjid sebenarnya. Itu Tuhan sudah paham sekali dan saya yakin manfaatnya dan bahkan kualitasnya bisa lebih bagus. Karena kita bisa lebih khusyuk, niat kita sudah di masjid, tapi di rumah kita bisa lebih khusyuk. Di tengah keheningan, di tengah kesunyian malam, kita bangun bertahajud bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak atau kita sendiri. Saya kira hubungan komunikasi kita akan lebih intens begitu. Mungkin begitu Pak. Baik, sekian tadi Pak Salim jawaban dari Pak Dirjen. Memang kalau dalil pendekatan agama, dua-duanya kadang-kadang juga kasih dalil ya Prof ya. Jadi mungkin ada pendekatan lain dari kesehatan atau dari segi lain yang kita bisa
sampaikan ke masyarakat. Baik, dari Sulawesi kemudian ke Sumatera, sekarang kita akan ke Pulau Bali. Ada Ibu Purwanti di sana. Halo, Assalamualaikum Ibu Purwanti dari Bali. Apakah sudah terhubung? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya Purwanti dari Bali terkait adanya kebijakan dari Kemenak, khususnya saya yang bertugas di salah satu madrasah di Mindua Buleleng di Bali, yaitu anak-anak itu dibelajarkan di rumah. Nah, adapun beberapa kendala yang saya hadapi terkait adanya COVID-19 ini, anak-anak belajar di rumah. Ini anak-anak ada beberapa yang belum memiliki fasilitas gadget seperti itu, jadi dia mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu juga beberapa himbauan dari Kemenang selain belajar di rumah, kemudian anak-anak juga diwajibkan juga untuk beribadah bersama keluarga. Nah, di sini masih ada beberapa warga di daerah sini yang masih ngeyel seperti itu bahasanya, atau kalau dalam bahasa Bali itu susah bengkung istilahnya, atau susah dikasih tahu. Banyak anggapan dari beberapa masyarakat seperti ini, lebih baik sholat di masjid ataupun di musola daripada pergi ke pasar, karena banyak di sini lebih memprioritaskan, lebih khusyuk katanya bulan Ramadannya jika melakukan. Jadi saya mohon pencerahannya terkait dengan kebijakan dari Kemenak yang dikeluarkan terkait dengan TGR, bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki fasilitas seperti gadget. Dengan diperpanjangnya kegiatan BDR ini seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan beribadah di rumah. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bapak Purwanti dari Bali. Ya, ada 2 pertanyaan. Kalau pertanyaan terakhir nampaknya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Memang ada juga orang-orang mengatakan lebih baik mati di masjid daripada mati di pasar, sampai sedemikian rupa orang kadang-kadang di masyarakat di akar rumput itu. Baik, Pak Dirjen, kami silakan. Ya, yang pertama tentang belajar di rumah ya. Jadi Direktorat Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebenarnya sudah membuatkan aplikasi ya di KSKK untuk anak-anak kita bisa mengikuti e-learning di rumahnya masing-masing. Tetapi memang tidak semua bisa mengikuti karena butuh sejumlah infrastruktur ya, termasuk madrasah itu harus punya server untuk bisa mengadaptasi sistem tersebut, dan belum semua madrasah kita punya. Nah, untuk hal seperti ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita, disinilah sesungguhnya diharapkan guru-guru kita kreatif ya. Jadi kreativitas guru kita untuk bisa memanfaatkan waktu anak-anak kita belajar di rumah. Apakah lewat apakah memberikan PR lewat WA ya, atau diskusi lewat WA group bersama dengan anak-anak, atau memberikan tugas-tugas tertentu. Dan ini ternyata dilakukan ya. Jadi misalnya e-learning madrasah itu diakses belum sampai 1 juta ya, belum sampai 1 juta anak. Padahal siswa-siswi madrasah itu ya totalnya dengan era itu sampai 10 juta. Belum semuanya karena masih banyak kendala tadi. Tapi sekali lagi ternyata COVID-19 ini membuat guru-guru kita lebih kreatif. Saya banyak mendapat laporan dari seluruh Indonesia kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh guru-guru kita yang menjadikan anak-anak kita menjadi lebih produktif di rumah ya. Jadi saya yakin nanti bisa berdiskusi dengan guru-guru yang lain, nanti juga bisa diskusi dengan Direktorat GTK kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh guru-guru kita agar bisa lebih produktif dan bisa memanfaatkan waktu anak-anak kita berada di rumah. Yang kedua, kita juga menghimbau sebenarnya orang tua kita, orang tua murid bisa berkontribusi lebih maksimal lagi untuk mengajarkan anak-anaknya bukan hanya ilmu pelajaran tapi juga terutama tentang beragama yang baik dan benar. Ya, kita pastikan semua anak-anak kita bisa mengaji dengan baik, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, cara berwudunya dengan baik, dan yang lain-lain lah kita ajarkan mereka tentang
agama, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Kalau terkait dengan persoalan kedua, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, intinya adalah kita tidak boleh berhenti berusaha dan kita doakan saja mereka. Ya, mudah-mudahan mereka nanti mendapatkan ilmu baru atau mendapatkan petunjuk baru sehingga insya Allah mudah-mudahan mereka bisa selamat juga ya, mereka bisa dilindungi. Mudah-mudahan masjid yang masih dimanfaatkan tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19 tadi itu ya. Kita sambil dorong mereka, kita juga doakan mereka, kita juga anjurkan agar mereka tetap menjaga protokol COVID-19 agar semuanya bisa selamat insya Allah. Jadi kita tidak boleh juga melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak produktif, pendekatan kontraproduktif ya, apalagi Kementerian Agama tidak dalam kapasitas untuk menertibkan mereka ya. Ini tentu tergantung kebijakan Pemda, tergantung kebijakan kepolisian setempat. Ada juga memang di suatu daerah itu sudah dibubarkan, ditertibkan oleh aparat keamanan. Mungkin kalau di daerah tertentu belum karena masih dianggap belum berbahaya. Mari kita sambil berusaha, sambil mendoakan juga, sambil mengarahkan juga mereka agar semuanya bisa selamat. Jadi saya kira mungkin itu yang terakhir yang saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa, terutama mereka yang di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Mudah-mudahan puasa kita berkah hari ini. Mari kita saling memaafkan, mari kita saling mendoakan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menuju pribadi-pribadi yang bertakwa. Semoga kita keluar sebagai manusia-manusia bertakwa, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas jawabannya yang luar biasa. Sebetulnya masih ada 37 penanya Pak Dirjen di kolom chat, luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Namun nampaknya sudah masuk pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sayang sekali waktu jua yang barangkali memisahkan kita. Ini sekaligus barangkali sebagai closing statement dari Pak Dirjen. Tapi ada kaitan juga Pak ini dengan penanya yang bertanya lewat chat. Mohon maaf Pak Dirjen, tarawih bersama di rumah, beribadah bersama keluarga momen yang paling bagus buat kita agar terbiasa menjadi imam. Tapi bagi saudara yang tidak punya bacaan bagus, mungkin juga tidak tahu mengaji atau hafalan Quran sangat terbatas, tentu menjadi masalah yang berat bagi mereka yang juga warga muslim. Nah, ini mungkin sekaligus nanti di closing statement Pak Dirjen ya, karena pertanyaannya juga mungkin mewakili banyak orang. Kami persilakan Pak Dirjen. Ya, pertama saya lihat TV-TV kita semuanya punya program spesial Ramadan ya, yang semuanya menyajikan program-program yang bagus. Ya, kita ikuti, kita bersama-sama menikmati itu. Kita bisa buka YouTube juga, kita bisa diskusi dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita lewat virtual ya. Jadi saya yakin banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita ada kemauan, insya Allah. Saya yakin pasti bisa dan saya yakin Bapak Ibu pasti lebih tahu caranya seperti apa. Terima kasih. If there is a will, there is a way, Pak Dirjen. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Dirjen yang kami hormati, demikian diskusi kita dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin, MA. Tetap di rumah, jaga kesehatan Bapak dan Ibu, dan perhatikan terus perkembangan kondisi lingkungan kita dan ikuti instruksi dari pemerintah pusat dan daerah karena setiap daerah punya tingkat kedaruratan yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak Dirjen atas perkenan sudah berdiskusi dengan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah join bersama kita dalam talk show Obsesi Obrolan Seputar Soal Islam. Insya Allah nanti bertemu kembali di hari Kamis pukul 4 sampai pukul 5 sore. Billahi fi sabilil haq summa fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.